Perkenalkan, nama saya Putu Krisnadiwit Putra, saya dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 15. Di sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Berbagai studi tentang konflik menyimpulkan secara umum konflik cenderung berakar pada 3 dimensi masalah berikut. Yang pertama ada dimensi psikologis, yaitu mencakup egoisme, eksklusisme, prasangka negatif pada orang lain. Yang kedua ada dimensi pengetahuan, mencakup wawasan yang sempit dan dangkal tentang suatu perkara. Dan yang terakhir, yang ketiga ada dimensi sosiologis, yaitu mencakup kesenjangan sosial, polarisasi sosial, kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, dan identitas yang terancam. Ibarat peribahasa ada asap pasti ada api, begitu juga dengan konflik. Setiap konflik pasti memiliki latar belakang yang menjadi akar konflik. Oleh karena itu, peneliti perlu mengungkap yang menjadi akar penyebab konflik tersebut. Lalu ada tujuan analisis konflik sosial. Melalui analisis konflik, pihak-pihak yang berkepentingan dapat menyelesaikan dengan cara memahami dinamika atau sejarah, situasi, serta kejadian terkini dari pihak-pihak yang berkonflik. Adapun tujuan lain dalam analisis konflik sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasikan semua kelompok yang terlibat konflik. Yang kedua, memahami pandangan dan hubungan tiap-tiap pihak yang terlibat konflik. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya konflik. Pemetaan konflik dapat membantu seseorang memahami konflik yang terjadi di lingkungan sekitar. Pemetaan yang tepat dapat mempermudah proses penelitian sosial konflik sebagai upaya menentukan metode penyelesaian konflik. Pemetaan konflik berperan besar dalam upaya penyelesaian konflik. Lalu ada metode penyelesaian konflik dan kekerasan untuk perdamaian. Yang pertama ada mediasi. Pengertian mediasi. Mediasi dalam kamus sosiologi, disebutkan mediation diartikan sebagai upaya penyelesaian konflik oleh pihak ketiga, tetapi tidak diberikan keputusan yang mengikat. Metode ini diambil ketika setiap pihak yang berkonflik tidak ada yang mengalah dan tidak mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Lalu yang kedua ada pengertian mediasi menurut para ahli. Ahli yang pertama ada Lawrence Ball. Mediasi adalah mengambil keputusan dengan mempertimbangkan pendapat seorang mediator. Mediator berfungsi untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Lalu ada pendapat ahli Volbert dan Taylor. Mediasi adalah proses di mana melibatkan dua orang yang berselisih dan satu orang yang bersikap netral untuk menghadirkan sudut pandang yang baru akan suatu permasalahan, sehingga dapat mengembangkan pilihan, memunculkan alternatif lain, dan akan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Materi selanjutnya yaitu manfaat mediasi. 1. Menyelesaikan permasalahan individu atau kelompok tertentu. 2. Mencegah terjadinya pertentangan antar kelompok atau individu. 3. Mempersatukan kedua kelompok atau individu. 4. Meredakan permasalahan yang terjadi antar individu atau kelompok. 5. Menyelesaikan permasalahan dengan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Selanjutnya, metode pemilihan penyelesaian konflik melalui mediasi. Metode mediasi sering dipilih masyarakat untuk menyelesaikan kasus konflik. Pemilihan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor berikut. 1. Mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik lebih ekonomis daripada metode lain baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. 2. Mediasi memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara luas dan fleksibel. 3. Mediasi lebih mengandalkan penyelesaian secara kooperatif, yaitu pihak yang berkonflik ikut terlibat langsung dalam pembentukan kesepakatan. 4. Mediasi merupakan cara halus untuk berdamai dan menjaga hubungan antar individu pasca perdamaian konflik. Materi selanjutnya yaitu konsiliasi, merupakan usaha untuk mengendalikan konflik dengan menggunakan lembaga-lembaga tertentu agar pihak berkonflik dapat menangani masalah yang dipertentangkan. Sebagai contohnya,
Di suatu perusahaan ada pertikaian antar buruh dan pengusaha. Kemudian, Departemen Tenaga Kerja mempertemukan pihak buruh dan pengusaha untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, sehingga tercapai suatu kesepakatan perdamaian. Selanjutnya, negosiasi merupakan suatu interaksi sosial antar pihak yang terlibat untuk saling menyelesaikan perbedaan. Dalam proses ini, kedua pihak yang berkonflik melakukan kesepakatan dalam bentuk tawar-menawar mengenai syarat-syarat untuk mengatasi konflik. Perkenalkan, nama saya Gede Ananta Kusuma Widi, nomor absen 7, kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan membacakan materi yang saya dapat, yaitu resolusi konflik. Resolusi konflik berasal dari bahasa Inggris, yaitu conflict dan resolution, yang memiliki makna berbeda-beda menurut ahli. Berikut beberapa pengertian konflik resolusi yang ditemukan oleh para ahli. Yang pertama, Levine. Menurut Levine, resolusi konflik adalah tindakan mengurangi suatu permasalahan, memecahkan atau penghapusan permasalahan. Yang kedua, Witzman. Resolusi konflik sebagai sebuah pemecahan masalah bersama, solve a problem together. Yang ketiga, Fisher resolusi. Fisher resolusi konflik adalah usaha pegangan sebab-sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama di antara kelompok-kelompok yang berseteru. Yang keempat atau yang terakhir, Mendes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan penyelesaian dengan yang lainnya serta aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi, serta membangun rasa keadilan. Baik, kesimpulan dari makalah kami yaitu sebaiknya kita saling menjalani hidup rukun antar umat manusia dan tidak membeda-bedakan antar pihak lain. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.